Angin sore berembus lembut di halaman rumah sederhana milik keluarga Yulianto. Di kursi kayu yang sudah sedikit rapuh, ibunya dulu sering duduk menunggu, berharap suatu hari putranya pulang sambil tersenyum seperti dulu. Namun 5 tahun telah berlalu, dan kursi itu tetap kosong. Seolah waktu berhenti di sana. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk hidup tanpa kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan singkat, bahkan tidak ada surat sekalipun. Yulianto menghilang dari kehidupan keluarganya seperti asap yang tertiup angin. Keluarga hanya tahu bahwa ia merantau ke kota lain untuk bekerja, tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu di mana, dengan siapa, dan bagaimana ia hidup. Namun, jauh dari rumah itu, Yulianto menjalani kehidupannya dengan cara yang tidak pernah keluarga bayangkan. Kota yang ia pilih untuk menetap sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi jarak hati antara dirinya dan keluarga terasa lebih panjang dari sekadar hitungan kilometer. Kepergiannya bukan karena kebencian atau luka yang tak bisa diobati. Kepergiannya adalah bentuk pencarian jati diri, ketenangan, dan kesempatan untuk memulai ulang hidup yang sempat terasa gelap. Waktu itu, Yulianto memberanikan diri meninggalkan rumah karena merasa dirinya tidak lagi bisa membahagiakan keluarga. Ada tekanan batin yang ia pendam selama bertahun-tahun. Ia merasa gagal menjadi anak yang membanggakan. Setiap kali pulang membawa masalah, ia mendapati wajah ibunya berubah cemas. Setiap kali keuangannya menipis, ia melihat ayahnya diam panjang, seakan menahan beban lebih dari yang terlihat. Yulianto merasa dirinya seperti lingkaran yang tak menemukan titik awal maupun akhirnya. Hidupnya stagnan, tidak maju, tetapi juga tidak hancur secara total. Dalam keruwetan itulah, ia memutuskan pergi diam-diam, bukan untuk melarikan diri dari keluarga, tetapi untuk menemukan versi terbaik dari dirinya yang lama hilang. Awal merantau, hidup Yulianto tidak mudah. Ia bekerja serabutan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba berbagai pekerjaan hanya demi mengisi kebutuhan sehari-hari. Kadang ia tidur di kamar kontrakan sempit yang dindingnya berjamur, kadang di tempat teman kerja yang berbaik hati. Ada masa ia makan hanya sekali sehari, tapi ia tetap tersenyum, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini bagian dari proses. Meski hidup serba kekurangan, Yulianto mulai menemukan satu hal yang selama ini tidak pernah ia sadari, ketenangan. Jauh dari konflik rumah dan tekanan yang membelenggu, ia mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Ia sering duduk di tepi sungai kota sambil memandangi air yang mengalir pelan. Di sanalah ia merenungi hidup, membayangkan bagaimana seandainya ia bisa mengulang kembali segalanya. Namun kerinduan pada keluarga selalu hadir. Ia merindukan suara ibunya memanggil dari dapur, merindukan adiknya yang selalu bercanda, merindukan aroma tanah halaman rumah saat hujan. Tapi rasa rindu itu bercampur rasa takut. Takut mengecewakan lagi, takut membawa pulang masalah, takut membuat keluarganya semakin terluka. Alih-alih kembali, ia memilih menata hidup, berharap suatu hari ia bisa pulang dengan kepala tegak. Di waktu yang perlahan mengalir itu, Yulianto sering terdiam lama memikirkan keberadaan dirinya di dunia. Ia merasa ada ruang kosong di dalam hati yang tidak pernah bisa ia isi, seakan ada sesuatu yang ia cari namun belum tahu apa itu. Ia mulai introspeksi, mencari makna hidup yang selama ini tidak pernah ia temukan. Dalam kesendirian itulah, Yulianto menjadi lebih memahami dirinya sendiri. Ia belajar mengenali kebiasaan buruknya, menata emosinya, dan mencoba menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia mulai jarang keluar malam, mulai mengurangi kebiasaan buruk yang dulu membuat keluarganya sedih, dan mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang menenangkan. Beberapa kali, ia menulis pesan untuk dikirim ke keluarganya. Namun setiap kali jempolnya siap menekan tombol kirim, ia menghapus seluruh isi pesannya. Ia takut mereka marah, takut dianggap tidak bertanggung jawab, takut dianggap hanya muncul ketika butuh.
Padahal niatnya hanya untuk bertanya kabar dan mengatakan bahwa ia merindukan rumah. Tetapi Yulianto memilih diam, meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti, ia akan pulang sebagai seseorang yang lebih baik. Ia ingin membawa kebanggaan, bukan masalah. Ia ingin memeluk keluarganya tanpa membawa kabar buruk. Ia ingin menjadi versi Yulianto yang lebih kuat, dewasa, dan lebih bijak. Namun hidup kadang berjalan tidak seperti rencana. Di tengah perjuangannya untuk bangkit, kehidupan menempatkan Yulianto pada ujian yang lebih berat. Tubuhnya mulai sering lemas, nafasnya sering sesak, dan aktivitas sederhana pun terasa sangat sulit dilakukan. Ia mengira hanya kelelahan, namun rasa sakit itu tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam panjang semakin sering ia habiskan dengan duduk di tepi ranjang, menahan rasa nyeri yang merayap dari dadanya hingga ke punggung. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba tetap tegar tanpa ada siapapun yang menemaninya. Teman kontrakannya hanya sebatas teman, tidak dekat, dan tidak pernah tahu kondisi Yulianto sebenarnya. Meski begitu, Yulianto tetap menyimpan seberkas harapan. Ia percaya bahwa kesulitan ini pasti akan berlalu. Ia yakin segala sesuatu yang ia alami adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua rasa sakit itu, ada perjalanan spiritual besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang kelak akan mempertemukannya dengan cahaya yang membuat hatinya tenang. Perjalanan yang akan membuat dirinya memilih jalan hidup yang tidak pernah keluarga duga. Dan dari titik kesendirian itulah, kisah besar Yulianto mulai mengalir. Sebuah perjalanan yang kelak akan mempertemukan kembali dirinya dan keluarganya dalam momen paling haru dalam hidup mereka, meski bukan dalam cara yang semua orang harapkan. Hari-hari Yulianto di kota perlahan berubah dari sekadar bertahan hidup menjadi perjalanan mencari makna. Rasa sakit yang sering muncul di tubuhnya membuatnya lebih sering merenung tentang arti kehidupan. Ia mulai mempertanyakan arah yang ingin dituju, apa yang sebenarnya ia cari, dan apa yang membuat hatinya selalu gelisah meski ia sudah jauh dari segala masalah di rumah. Suatu sore, setelah pulang dari kerja sampingan di warung makan kecil, Yulianto duduk di bangku panjang yang berada di depan warung. Langit sudah mulai menggelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, memberi nuansa sendu namun menenangkan. Saat itulah seorang pria parubaya yang biasa dipanggil orang-orang sebagai Ustaz Rahmat duduk di sampingnya sambil menegur ramah. "Capek, Mas? Dari tadi saya lihat kerjanya tidak berhenti." Yulianto menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, Pak. Namanya juga cari makan." "Kerja keras itu baik," jawab Ustaz itu lembut. "Tapi jangan lupa cari ketenangan hati. Hidup bukan hanya tentang kuat melakukan banyak hal, tapi juga tentang menemukan arah yang benar." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa langsung menyentuh hati Yulianto. Sejak kecil, ia jarang sekali mendengar nasihat dengan suara setenang dan setulus itu. Ia hanya mengangguk pelan, tapi kata-kata itu terngiang sepanjang malam. Beberapa hari berikutnya, mereka kembali bertemu di tempat yang sama. Obrolan ringan berubah menjadi percakapan yang menenangkan. Ustaz Rahmat tidak pernah menggurui. Ia hanya bercerita tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia kadang tersesat, dan bagaimana setiap orang berhak menemukan cahaya dalam hidupnya, apapun masa lalunya. Di tengah malam sepi yang penuh renungan, Yulianto mulai membuka pikirannya. Ia merasa hatinya yang lama kosong perlahan menemukan ruang yang terisi. Ada sesuatu dalam cara Ustaz itu berbicara yang membuatnya merasa diterima tanpa dihakimi, seolah segala luka dan kekurangannya tidak membuatnya lebih rendah sebagai manusia. Suatu hari, Yulianto memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa hati saya selalu gelisah? Padahal saya sudah jauh dari rumah dan masalah. Tapi entah kenapa rasanya tetap kosong." Ustaz Rahmat tersenyum lembut. "Kadang, orang pergi jauh bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Tapi ketenangan sejati bukan ditemukan di jalan atau tempat, melainkan di hati. Dan hati butuh pegangan yang kuat, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun." "Pegangan seperti apa, Pak?" tanya Yulianto hati-hati, takut terdengar bodoh. "Pegangan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya," jawab Ustaz, "yang membuat hidup punya tujuan,
bukan hanya perjalanan tanpa arah. Sejak percakapan itu, Yulianto mulai merasa ada sesuatu yang memanggil hatinya. Ia mulai sering memperhatikan masjid kecil dekat kontrakannya. Ia melihat banyak orang datang dengan beragam masalah, tapi keluar dengan wajah lebih tenang. Ia melihat para pria berbaris menundukkan kepala, bersujud, lalu kembali bangkit seakan hidup mereka diberi kekuatan baru. Ada rasa hangat dalam dirinya setiap kali melihat itu. Suatu sore, hujan turun deras dan Yulianto terjebak di teras kecil warung tempat ia bekerja. Ustaz Rahmat datang dengan payung besar dan berdiri di sana. Hujannya deras sekali. "Kamu kedinginan?" tanyanya. Yulianto menggeleng. "Enggak, Pak. Cuma lagi mikir saja." "Mikir apa?" Yulianto menelan ludah. "Mikir tentang Tuhan. Tentang apa yang sebenarnya saya cari." Di bawah suara hujan yang menenangkan, ustaz itu menjelaskan tentang Islam dengan bahasa sederhana. Bukan tentang hukum-hukum atau aturan yang rumit, tapi tentang bagaimana agama ini mengajarkan ketenangan, pemaafan, dan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Yang paling membekas bagi Yulianto adalah ketika ustaz berkata, Allah membuka pintunya untuk siapapun yang ingin pulang, sekalipun orang itu pernah tersesat jauh. Malam itu, Yulianto pulang dengan hati yang bergetar. Ia tidak tahu mengapa ia merasa lebih ringan dari biasanya, seolah ada beban yang jatuh dari pundaknya. Ia tidak langsung memutuskan apapun, tapi dirinya tahu bahwa hatinya sudah mulai bergerak mendekati sesuatu yang membuatnya tenang. Beberapa minggu kemudian, setelah banyak berbincang dan menenangkan hatinya, Yulianto berkata lirih kepada ustaz, "Pak, saya ingin belajar Islam lebih serius. Saya ingin memahami apa yang saya rasakan ini." Ustaz Rahmat tersenyum bahagia. "Insya Allah, itu langkah baik. Tidak perlu terburu-buru. Semua perjalanan dimulai dari satu langkah kecil." Sejak hari itu, kehidupan Yulianto berubah perlahan namun pasti. Ia mulai mengikuti pengajian sederhana di teras masjid setiap bada maghrib. Ia memerhatikan cara orang-orang saling tersenyum, saling membantu, dan tidak memandang latar belakang siapapun. Mereka menerima Yulianto begitu saja, tanpa bertanya masa lalunya seperti apa. Keadaan itu membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di malam Jumat yang penuh ketenangan, setelah menyelesaikan pengajian singkat, Yulianto duduk berdua bersama ustaz di musola kecil. Cahaya lampu temaram membuat suasana terasa hikmat. Ustaz bertanya dengan suara lembut, "Yulianto, apa kamu sudah yakin dengan pilihan hatimu?" Dengan napas bergetar, Yulianto menjawab, "Saya ingin hidup dengan hati yang lebih tenang, Pak. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Saya ingin berubah." "Kalau begitu," ujar ustaz, "ucapkanlah syahadat. Biarkan hatimu bersaksi tentang apa yang kamu yakini." Air mata mengalir di pipi Yulianto bahkan sebelum ia mulai bicara. Dengan suara lirih namun tegas, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Rahmat dan seorang sahabat yang ikut hadir menjadi saksi. Seseorang mengambil foto momen berharga itu, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menjadi kenangan perjalanan spiritual Yulianto. Setelah mengakhiri kalimat terakhir syahadatnya, Yulianto menangis lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dalam dirinya sendiri. Pulang kepada Tuhan yang selama ini ia cari di setiap kesendirian, setiap luka, setiap lelah, dan setiap ketakutan yang ia sembunyikan. Malam itu, hidup Yulianto berubah selamanya. Ia memulai bab baru, bab yang akan memberinya kekuatan menghadapi ujian-ujian besar yang menantinya di masa depan. Sejak hari ketika ia bersyahadat, Yulianto merasa hidupnya lebih teratur. Ia mulai bangun lebih pagi, berusaha menunaikan salat 5 waktu, dan memperbaiki cara hidupnya sedikit demi sedikit. Meski kesibukan bekerja masih sama melelahkannya, ia kini merasa memiliki arah. Setiap kali merasa sedih atau bingung, ia duduk sebentar setelah salat, menutup mata, dan membiarkan ketenangan meresap ke dalam dadanya.
Namun ketenangan itu perlahan diganggu oleh sesuatu yang semakin sering muncul, rasa nyeri di tubuhnya. Awalnya hanya pusing dan lelah, lalu berubah menjadi nyeri menusuk di bagian dada dan punggung. Ia mengira itu hanya karena terlalu capek, terlalu banyak pekerjaan berat, atau kurang makan. Tetapi rasa sakit itu justru semakin sering datang. Suatu malam, ketika sedang berjalan pulang dari masjid kecil dekat kontrakan, Yulianto tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Seorang jamaah masjid, yang juga teman pengajiannya bernama Arfan, segera berlari menghampiri. "Yulianto, kamu kenapa? Sakit di mana?" tanya Arfan panik. Saya cuma pusing," jawab Yulianto pelan, mencoba berdiri namun kembali goyah. Arfan memapahnya pulang ke kontrakan. Meski Yulianto mencoba tersenyum dan berkata tidak apa-apa, Arfan melihat jelas bahwa itu lebih dari sekadar kelelahan. Malam itu ia menasihati Yulianto, "Kamu harus periksa. Jangan anggap enteng. Tubuhmu adalah amanah." Keesokan harinya, dengan berat hati karena takut biaya dan takut pada hasil pemeriksaan, Yulianto pergi ke klinik. Dokter memeriksa dengan teliti, melakukan beberapa tes, lalu meminta Yulianto kembali 2 hari kemudian. Hatinya berdebar selama menunggu hasil itu. Di sela-sela cemasnya, ia tetap berdoa agar Allah memberinya kekuatan apapun hasilnya. Pada hari yang ditentukan, dokter menyampaikan kabar itu dengan wajah serius. "Mas Yulianto, dari hasil pemeriksaan, ada indikasi kuat bahwa kamu mengidap kanker. Kita perlu pemeriksaan lanjutan, tapi gejalanya cukup jelas." Jantung Yulianto seperti berhenti berdetak sejenak. Kata "kanker" menghantam kepalanya keras. Dunia seketika mengecil. Kakinya terasa dingin. Suara dokter terdengar jauh, seakan ia sedang berada di bawah air. Namun setelah beberapa detik yang seperti selamanya, Yulianto mengangguk pelan. "Jadi, saya sakit parah, Dok." Dokter mencoba menenangkan. "Kita akan berusaha. Tapi kamu harus siap menjalani pengobatan. Kondisimu sudah cukup berat." Malamnya, Yulianto menangis dalam sujud. Bukan menangis karena marah atau putus asa, tapi karena merasa tidak siap. Ia baru saja menemukan ketenangan hidup, baru saja menemukan arah, baru saja menemukan keyakinan. Dan sekarang ujian sebesar ini datang begitu cepat. "Ya Allah, apakah ini balasan untuk semua kesalahan saya?" bisiknya. Suaranya pecah. Namun seiring waktu, air matanya berubah menjadi kekuatan. Ia teringat ucapan Ustaz Rahmat bahwa setiap hamba yang dicintai Allah justru diberi ujian agar hatinya semakin dekat dengannya. Pikiran itu memberinya semangat baru. Ia mulai menerima penyakitnya sebagai ujian, bukan azab. Sebagai kesempatan memperbaiki diri, bukan akhir dari segalanya. Meskipun begitu, perjalanan pengobatan tidak mudah. Tubuhnya semakin lemah. Energinya menurun drastis. Kadang ia tidak mampu bangun dari tempat tidur. Teman-teman muslimnya, terutama Arfan dan beberapa jamaah masjid, bergantian datang memberi makanan, menemani, dan menguatkan. "Kalau kamu butuh apapun, bilang saja," kata Arfan suatu hari sambil membawa bubur hangat. Yulianto tersenyum walau wajahnya pucat. "Terima kasih, Fen. Saya tidak tahu bagaimana kalau tidak ada kalian." "Allah yang menggerakkan kami," jawab Arfan lembut. Semakin sakit tubuhnya, semakin kuat imannya. Yulianto mulai memahami bahwa hidup bukan soal panjang atau pendek usia, tapi tentang bagaimana seseorang menjalaninya. Ia semakin rajin membaca doa-doa sederhana yang diajarkan Ustaz, bahkan ketika tubuhnya bergetar karena lemah. Saat menjalani rawat jalan di rumah sakit, Yulianto sering melihat banyak pasien lain yang juga berjuang. Ada yang datang bersama keluarga, dituntun dengan kasih sayang. Ada yang menangis dalam pelukan orang terdekatnya. Ada pula yang datang sendiri, seperti dirinya. Meski hatinya kadang teriris melihat orang lain ditemani keluarga, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan.
Saya tidak sendirian, katanya pada diri sendiri. Allah selalu bersama saya. Setiap kali rasa sakit datang, ia genggam erat tasbih kecil pemberian Ustaz. Setiap butiran yang ia sentuh memberi ketenangan, seolah ia sedang memegang kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Namun suatu sore, dokter memanggilnya dan menyampaikan kondisi terbaru. Mas Yulianto, penyakitmu sudah semakin berkembang. Kami hanya bisa memberikan perawatan untuk mengurangi rasa sakit. Kamu harus banyak istirahat. Kalimat itu seperti penutup sebuah perjalanan panjang. Namun entah mengapa, Yulianto menerima kabar itu dengan tenang. Tidak ada gejolak marah. Tidak ada teriakan. Hanya bisikan lembut dalam hati. Allah pasti punya rencana terbaik. Malam itu, Yulianto memanggil Ustaz Rahmat ke kontrakan. Dengan tubuh lemah, ia berkata, "Pak, kalau suatu hari saya pergi lebih dulu, tolong doakan saya sebagai seorang muslim." Ustaz Rahmat menggenggam tangan Yulianto. "Insya Allah, Nak, kamu sudah memilih jalan yang benar. Allah Maha melihat hati yang tulus." Air mata Yulianto jatuh pelan. Bukan karena takut mati, tapi karena merasa lega. Ia merasa seolah telah menemukan pintu pulang yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa tersesat, tidak lagi merasa sendirian. Hidupnya, betapapun singkatnya, telah menemukan makna. Beberapa hari kemudian, ketika fajar mulai menyingsing, Yulianto menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tersenyum. Arfan yang menemani di detik-detik terakhirnya berkata lirih, "Pergilah dengan tenang, Yulianto. Engkau telah kembali kepada Tuhanmu." Wajah Yulianto tampak damai, seolah seluruh penderitaan telah dihapus dari tubuhnya. Ia pergi sebagai seorang muslim yang kuat, seorang hamba yang menemukan cahaya sebelum akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Sejak hari itu, hidup Yulianto mulai berjalan ke arah yang berbeda. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan kecil bisa membawa perubahan besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yulianto merasa dirinya memiliki tujuan, meski tujuan itu masih samar dan belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, Yulianto bangun dengan kepala yang terasa ringan. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, lalu tersenyum tipis. Tidak ada lagi suara bisikan negatif yang biasanya menghambat langkahnya. Walaupun perasaan cemas masih sesekali datang, ia mampu mengontrolnya dengan lebih baik. Ia bangkit, mandi, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Sambil menyeduh kopi, Yulianto memandangi halaman depan kontrakannya yang masih basah oleh embun pagi. Burung-burung berkicau riang, seolah memberi semangat baru. "Mulai hari ini, aku harus lebih baik dari kemarin," bisiknya pada diri sendiri. Di tempat kerja, Yulianto menerima kabar tak terduga. Mandornya, Pak Darsih, memanggilnya ke ruang kecil yang menjadi kantor di area pabrik. "Mas Yulianto, masuk sebentar," ujar Pak Darsih yang biasanya jarang berbicara dengan nada serius. Yulianto mendekat. Hatinya sedikit berdebar. "Ada apa, Pak?" Pak Darsih menatapnya sambil menyodorkan selembar formulir. "Manajemen sedang membuka pelatihan skill untuk karyawan. Ini kesempatan langka. Mas, saya lihat kamu sekarang lebih rajin, lebih fokus. Kamu mau daftar?" Yulianto terkejut. Ia tidak menyangka mendapatkan kepercayaan seperti ini. Saya boleh ikut, Pak?" tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Tentu saja. Justru saya rekomendasikan kamu. Pelatihan ini bisa bantu kamu naik level. Gaji lebih bagus. Tanggung jawab juga meningkat. Kamu mau, kan?" Tanpa ragu, Yulianto mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau." Pak Darsih tersenyum. "Bagus. Ingat, kesempatan gak datang dua kali." Setelah keluar dari ruangan itu, Yulianto berdiri di dekat mesin produksi sambil memegang formulir tersebut. Hatinya berbunga-bunga. Ada dorongan kuat dalam dirinya yang berkata bahwa ini adalah pintu yang Tuhan bukakan untuknya.
Pintu yang tidak akan ia abaikan seperti dulu. Tak hanya di tempat kerja, perubahan Yulianto juga mulai terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menjadi lebih ramah, lebih peduli pada lingkungan sekitar, dan sering membantu tetangga tanpa diminta. Suatu sore, ketika Yulianto baru saja selesai belanja kebutuhan dapur, ia melihat seorang ibu tua kesulitan membawa galon air ke depan rumah. Spontan ia menghampiri. "Ibu, biar saya bantu," ujar Yulianto dengan sopan. Ibu itu tersenyum lega. "Wah, makasih sekali. Nak, galon ini berat. Biasanya anak tetangga yang bantu, tapi hari ini mereka nggak ada." Yulianto mengangkat galon itu dengan mudah, lalu membawanya hingga ke dalam dapur rumah ibu tersebut. "Terima kasih banyak ya, Nak Yulianto," kata sang ibu sambil menggenggam tangannya. Yulianto sempat terkejut. "Ibu tahu nama saya?" "Tentu saja tahu. Kamu kan tinggal di ujung gang. Dulu kamu sering pulang larut, tapi sekarang kamu berubah. Tetangga juga ngomong begitu." Ucapan itu membuat Yulianto terharu. Ia tidak menyangka perubahan kecilnya diperhatikan orang sekitar. Ada rasa hangat yang tumbuh dalam dadanya, rasa yang membuatnya ingin terus berbuat baik. Namun hidup tidak selalu lurus. Di tengah proses perubahan itu, Yulianto menemui ujian berat. Malam itu, saat ia sedang membaca tentang pelatihan kerja yang akan ia ikuti, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya serasa jatuh. Bowo, teman lama yang dulu paling sering membawanya ke kebiasaan buruk. Pesannya singkat. "Yan, nongkrong yuk. Lama nggak ketemu. Kita di tempat biasa." Yulianto menatap pesan itu lama. Ada perasaan was-was, bercampur nostalgia buruk. Ia tahu betul, nongkrong, versi Bowo bukan sekadar duduk ngobrol. Itu adalah pintu menuju kehidupan lama yang ingin ia tinggalkan. Ia menutup ponsel, tapi 5 menit kemudian pesan kedua masuk. "Jangan sok suci, Yan. Kita sahabat. Ayolah. Malam ini aja." Kata-kata itu menusuk. Selama ini, Bowo adalah satu-satunya orang yang dulu menganggapnya keluarga. Tetapi Yulianto sudah terlalu jauh berjalan untuk mundur. Ia menarik napas panjang, lalu menuliskan jawaban. "Maaf, W.O. Aku sudah nggak kesana lagi. Aku lagi berubah. Semoga kamu juga bisa." Yulianto menekan tombol kirim, lalu memejamkan mata. Tak lama kemudian, balasan masuk. "Cemen, nggak usah sok berubah." Yulianto menggenggam ponselnya erat. Selama beberapa detik, ia ragu. Kata "cemen" dulu selalu membuatnya ingin membuktikan diri. Tapi malam itu, ia memilih diam. Ia memilih tidak membalas. Untuk pertama kalinya, ia menang melawan masa lalu. Beberapa hari kemudian, pelatihan kerja resmi dimulai. Yulianto bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan kemeja rapi, merapikan rambut, dan membawa buku catatan baru. Saat memasuki ruangan pelatihan, Yulianto melihat beberapa karyawan lain sudah duduk. Mereka menoleh ketika Yulianto masuk. Ada yang tersenyum ramah. Seorang instruktur menghampiri. "Mas Yulianto, ya? Kamu yang direkomendasikan sama Mandor. Semangat belajarnya bagus ya." Pujian itu membuat wajah Yulianto memerah. Ia merasa dihargai. Pelatihan berjalan intens. Yulianto mempelajari banyak hal, teknik produksi, kualitas barang, hingga cara mengoperasikan alat yang lebih kompleks. Meski sulit pada awalnya, ia tidak menyerah. Ia mengingat pesan Pak Darsih. Kesempatan tidak datang 2 kali. Saat istirahat, salah satu peserta pelatihan yang bernama Agus mendekatinya. "Mas Yulianto, kamu cepat nangkep ya materinya," katanya. Yulianto tersenyum. "Belum. Masih belajar." Yang penting mau belajar. Beda sama beberapa orang yang datang cuma buat formalitas. Pujian kecil itu menambah semangatnya. Yulianto merasa tidak sedang berjalan sendirian.
Malam itu, setelah pulang dari pelatihan, Yulianto duduk di depan rumah sambil menatap langit. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan. Ia memikirkan perjalanan panjangnya, dari seorang pria yang pernah tersesat, kini menjadi seseorang yang menemukan kembali arti hidup. Yulianto merapikan buku catatannya, lalu menulis satu kalimat. Hari ini aku memilih hidup yang lebih baik, dan aku bersyukur Tuhan memberiku kekuatan untuk bertahan. Itu adalah langkah kecil, tapi langkah yang membawa harapan. Dan Yulianto tahu, selama ia terus bergerak maju, masa depan yang lebih cerah sedang menunggunya. Pelatihan kerja yang sedang diikuti Yulianto berlangsung intens selama 2 minggu. Setiap hari ia pulang dengan kepala penuh materi, tetapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ada perasaan bangga yang tumbuh pelan-pelan, karena ia akhirnya menemukan arah hidup yang membuatnya merasa berarti. Namun di balik kesibukan itu, tubuhnya mulai sering memberikan tanda-tanda aneh. Kadang ia merasakan nyeri menusuk di bagian dada kiri, kadang sesak napas datang tiba-tiba saat ia sedang bekerja. Ia mengira itu hanya kelelahan akibat aktivitas yang padat. Nanti juga hilang, gumamnya setiap kali rasa sakit mencengkeram. Malam itu, rasa nyeri datang lebih kuat dari biasanya. Yulianto terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Dadanya terasa seolah ada batu besar menekan dari dalam. Ia terduduk, mencoba menarik napas panjang, namun udara seperti tertahan di tenggorokan. Ia memeluk lutut, berusaha menenangkan diri. Tidak ada siapapun yang ia bisa panggil. Ia tinggal sendirian, jauh dari keluarga, dan jarang membuka diri pada tetangga karena tidak ingin menyusahkan mereka. Di tengah rasa sakit itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Yulianto merasa benar-benar takut. Bukan takut mati, tapi takut belum sempat melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Takut belum meminta maaf pada keluarganya. Takut belum membuktikan bahwa ia berubah. Dan takut belum menemukan kedamaian yang sejati. Yulianto memejamkan mata sambil menahan rasa sakit. Ia mencoba membaca ulang kata-kata nasihat yang pernah ia dengar dari rekan kerjanya, Rizal, seorang muslim yang sering membantunya belajar menghadapi hidup. Kalau hati gelisah, Yan, kata Rizal suatu hari, coba bicara sama Tuhan, bukan cuma lewat pikiran, tapi dari hati. Kadang manusia baru benar-benar mendengar suara kebenaran ketika ia sedang jatuh. Ucapan itu muncul begitu jernih di benaknya. Di tengah kepanikannya, Yulianto merendahkan kepalanya dan berbicara pelan, meski suaranya hampir tidak terdengar. Tuhan, kalau Engkau mendengar aku, tolong kuatkan aku. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Sakit di dada bertambah kuat. Napasnya semakin berat. Yulianto meraih dada kirinya, mencoba memijit untuk mengurangi rasa nyeri, tetapi tubuhnya justru melemah. Ia bersandar pada dinding, menggigit bibir untuk menahan perih. Ketika pikirannya mulai kabur, ia mendengar suara dari dalam hatinya. Suara yang lembut, tetapi begitu jelas. Mendekatlah kepadaku. Yulianto membuka mata perlahan, terkejut oleh perasaan hangat yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Air matanya mengalir lebih deras. Bukan karena sakit, tetapi karena ia merasa disapa. Ia teringat ketika Rizal pernah menceritakan kisah seseorang yang mendapatkan hidayah justru saat hidup terasa paling gelap. Hidayah itu bisa datang kapan saja, Yan, kata Rizal sambil tersenyum. Kadang Tuhan kasih kita rasa sakit supaya kita kembali ingat siapa yang sebenarnya punya kendali atas hidup ini. Yulianto menatap langit-langit kamar yang buram karena air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan dorongan yang kuat untuk berserah. Ia merasa seperti ada pintu yang terbuka dalam batinnya. Pintu yang selama ini ia cari tanpa pernah tahu bentuknya. Dengan suara bergetar, ia berbisik lembut. Tunjukkan aku jalanmu. Aku sudah terlalu lama tersesat. Perlahan, ia memaksakan diri untuk berdiri. Langkahnya goyah, tetapi tekadnya kuat. Ia mengambil jaket tipis, lalu keluar dari kamar menuju halaman kontrakan. Udara malam yang dingin menusuk kulit, tetapi justru membuat pikirannya lebih jernih. Langit malam penuh bintang.
Udara begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di pojok halaman, Yulianto duduk bersandar pada tembok. Ia menengadah ke langit, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang penuh air mata. "Sampai kapan aku begini?" bisiknya, penuh rasa putus asa. Saat itulah, pintu kontrakan tetangga terbuka. Rizal keluar, tampaknya baru selesai menunaikan salat. Ia melihat Yulianto duduk di lantai dengan wajah lebam oleh tangis. "Yan, kamu kenapa?" Rizal mendekat. Khawatir. Yulianto mendongak pelan, mencoba tersenyum tetapi gagal. Aku capek. Zal, aku ngerasa kosong. Aku ngerasa kayak nggak ada arah." Rizal duduk di sampingnya. "Kamu mau cerita?" Yulianto menatap tanah. "Aku ngerasa kayak Tuhan lagi manggil aku." Rizal terdiam beberapa detik, lalu tersenyum lembut. "Kalau Tuhan sudah mengetuk, itu berarti Dia sayang sama kamu, Yan. Dia mau kamu kembali." Mata Yulianto kembali berkaca-kaca. "Aku ingin dekat sama Tuhan, Jal. Tapi aku nggak tahu caranya." Rizal meraih bahunya, menepuk pelan. "Nggak ada kata terlambat untuk kembali. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu pelan-pelan." "Serius?" Suara Yulianto bergetar. "Tentu. Karena aku tahu kamu orang baik. Yan, kamu cuma tersesat, bukan hilang." Ucapan itu membuat hati Yulianto luluh. Rasa sakit di dadanya memang belum hilang, tetapi hatinya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Rizal bangkit, lalu berkata, "Ayo, kita ngobrol di dalam. Kamu perlu tenang." Namun Yulianto menarik lengan Rizal pelan. "Zal, kalau aku bilang, aku ingin belajar tentang Islam, kamu mau bimbing aku?" Rizal terpaku. Mata lelaki itu berkaca-kaca, namun ia tersenyum lebar. "Masya Allah, Yan, tentu. Kamu nggak akan aku biarkan jalan sendirian." Yulianto menunduk, menangis haru. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Seakan ada ruang kosong di hatinya yang akhirnya terisi. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, Yulianto mengambil langkah kecil menuju cahaya yang telah lama menantinya. Bukan karena paksaan, bukan karena keinginan orang lain, tetapi karena hatinya sendiri mengetuk pintu yang selama ini tertutup. Dan disitulah hidayah itu datang. Perlahan, lembut, namun pasti. Sejak malam penuh tangis itu, Yulianto mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena masalahnya hilang, bukan karena penyakitnya sembuh, tetapi karena hatinya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Rasa damai itu seperti embun pagi yang turun perlahan, menyentuh bagian paling dalam dari dirinya. Rizal, yang selama ini menjadi teman sekaligus saudara baginya, memegang janji untuk membimbing Yulianto. Setiap malam seusai bekerja, mereka duduk di ruang tamu kecil milik Rizal. Lampu kuning yang temaram membuat suasana terasa hangat. "Yan, Islam itu agama yang menenangkan," kata Rizal sambil membuka sebuah mushaf kecil. "Kalau kamu berjalan setapak, Allah mendekat 10 langkah. Kalau kamu mendekat, Allah menyambutmu." Yulianto menyimak dengan penuh perhatian. Ada kilau di matanya setiap kali Rizal menjelaskan sesuatu. Ia bukan hanya belajar, ia menikmati setiap kalimat yang membuka hatinya. "Tapi aku takut, Zal," ujar Yulianto suatu malam, suaranya pelan. "Takut apa?" "Takut aku nggak pantas. Aku banyak salah, banyak dosa." Rizal tersenyum lembut. "Justru itu, Yan. Allah Maha Pengampun. Dia suka pada hamba yang kembali. Kita semua punya masa lalu, tapi itu bukan alasan untuk terus tinggal di dalamnya." Kalimat itu menembus jantung Yulianto. Ia menunduk, merasakan getaran hangat menyentuh hatinya. Semakin ia belajar tentang Islam, semakin ia memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat ia merasa paling sendirian. Namun di balik kedamaian batin itu,
Tubuh Yulianto semakin sering memberi tanda bahaya. Rasa nyeri di dada datang lebih sering dan lebih tajam. Kadang ia sampai terlutut menahan sesak yang menusuk. Rizal pernah melihatnya hampir jatuh saat sedang mengangkat barang di tempat kerja. "Yan, kamu nggak apa-apa?" Yulianto menggeleng, mencoba tersenyum. "Cuma kecapean." Tapi Rizal tahu itu bukan kelelahan. Ada sesuatu yang lebih serius. Namun ia memilih tidak menekan Yulianto. Ia tahu sahabatnya sedang dalam proses kembali pada Tuhan. Dan ia tidak ingin membuatnya merasa semakin takut. Malam sepulang kerja, Yulianto duduk di kamar kontrakannya. Ia memegang dadanya yang masih berdenyut sakit. Tubuhnya melemah. Tapi anehnya, hatinya semakin kuat. "Mungkin, memang waktunya aku kembali pada Tuhan," bisiknya lirih. Dan pikiran itu tidak membuatnya takut, melainkan membuatnya merasa damai. Suatu malam, saat angin berhembus cukup dingin, Yulianto datang ke rumah Rizal sambil membawa senyum tipis. "Zal, aku mau ngomong sesuatu." Rizal menatapnya dengan rasa penasaran. "Apa, Yan?" Yulianto duduk perlahan, lalu menatap Rizal dalam-dalam. Aku sudah lama berpikir. Aku sudah belajar. Aku sudah membaca. Aku sudah mencoba memahami. Dan aku merasa, aku siap." Rizal menelan ludah. Hatinya langsung tersentak. "Yan, kamu maksudnya?" Yulianto mengangguk. Air matanya mengandung cahaya keteguhan. "Aku ingin masuk Islam." Tidak ada kata yang lebih indah bagi Rizal selain mendengar kalimat itu. Wajahnya langsung memerah haru. Ia memeluk Yulianto erat, seolah memeluk seorang saudara kandung yang baru pulang dari perjalanan jauh. "Masya Allah, Yan, alhamdulillah. Aku bangga banget sama kamu." Yulianto membalas pelukan itu dengan getaran di tubuhnya. Ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena hatinya terasa lega. Lega karena akhirnya ia menemukan jawaban dari semua pencarian panjangnya. "Zal, aku mau bersyahadat malam ini. Aku nggak tahu umurku sampai kapan. Aku ingin melakukannya sekarang, saat hatiku yakin." Rizal mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. "Baik, Yan. Kita lakukan malam ini. Biar malaikat-malaikat jadi saksinya." Malam itu, langit bersih tanpa awan. Bulan menggantung bulat, seolah ikut menyaksikan perjalanan besar seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Di dalam rumah Rizal yang sederhana, suasana begitu hening. Lampu ruang tamu redup, namun cukup untuk menerangi momen penting itu. Rizal mengambil air wudhu untuk Yulianto, mengajarinya perlahan-lahan. Yulianto mengikuti setiap langkah dengan penuh hikmat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena merasa sedang menyentuh sesuatu yang suci. Setelah selesai, Yulianto duduk bersila. Rizal duduk di hadapannya. "Yan, sebelum kamu bersyahadat, tanamkan dalam hati bahwa kamu masuk Islam karena Allah, bukan karena siapapun." Yulianto mengangguk mantap. "Iya, Zal. Hatiku milik Dia." Rizal menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ucapkan pelan-pelan, ikuti aku." Yulianto menatap ke arah kiblat, menutup mata sebentar, lalu membuka kembali dengan tatapan yang mantap. Rizal mulai membimbing. "Asyhadu alla ilaha illallah." Suara Yulianto mengikuti, pelan tapi jelas. "Asyhadu alla ilaha illallah." Rizal melanjutkan, "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Yulianto mengulang dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Hening. Sebuah keheningan yang penuh makna. Dan di dalam hening itu, air mata Yulianto jatuh satu persatu. Bahkan Rizal pun menunduk, tidak sanggup menahan haru. "Selamat, Yan," kata Rizal dengan suara patah. "Mulai malam ini, kamu saudara kami. Kamu bersih. Tuhan ampuni semua salahmu. Kamu terlahir kembali." Yulianto menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Tangisnya pecah. Aku merasa ringan. Zal, sangat ringan. Ia tidak berlebihan. Setelah ucapan syahadat itu keluar dari bibirnya, seolah seluruh beban yang menghimpit selama bertahun-tahun terangkat begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya terasa penuh cahaya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa menit, Yulianto keluar rumah untuk menghirup udara malam. Bulan masih bersinar terang. Angin lembut menyentuh wajahnya. Ia mengangkat kepala, memandang langit yang luas. Ya Allah, terima kasih kau tidak meninggalkan aku. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan saat itu juga, sebuah ketenangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa sakit di dadanya berkurang, seolah Tuhan ingin memberikan hadiah pada malam persyahadatannya. Yulianto berdiri lama, menikmati setiap embusan angin, setiap detik ketenangan yang Tuhan anugerahkan padanya. Malam itu, langit menyaksikan kelahiran baru seorang hamba. Hamba yang pernah tersesat, namun memilih pulang. Dengan keteguhan, dengan air mata, dan dengan cinta yang tulus kepada Tuhannya. Udara sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Di ruang pemulasaraan jenazah rumah sakit, beberapa orang dari pihak keluarga Yulianto masih terdiam dengan ekspresi campur aduk, antara kaget, bingung, tersinggung, dan kecewa. Sementara itu, Ustaz Hasan, dua pengurus masjid, dan saksi bersyahadat bernama Pak Rahmat masih duduk menunggu, mencoba menjaga suasana tetap tenang. Yulianto terbaring dengan wajah yang sudah pucat, namun tampak damai. Cahaya lampu ruang jenazah menyinari wajahnya yang seolah berkata bahwa perjalanan hidupnya sudah selesai, dan kini tinggal menunggu keikhlasan manusia untuk mengantarkannya pulang. Ayahnya, Pak Surya, memijat pelipisnya berulang kali, menahan emosi yang sejak tadi berusaha ia tekan. Jadi, selama 5 tahun ini, anak saya, Yulianto, sudah pindah agama tanpa bilang apa-apa. Suaranya pelan, tetapi jelas menyimpan luka mendalam. Pak Rahmat menelan ludah sebelum menjawab. Betul, Pak. Saya tahu ini berat. Tapi waktu itu Yulianto datang kepada saya dalam keadaan benar-benar ingin berubah. Dia bersyahadat dengan tangis. Bukan paksaan, bukan impuls, tapi kesadaran. Ibu Yulianto menunduk. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia memandangi wajah anak yang tak pernah lagi merayakan ulang tahun bersamanya, tak pernah lagi makan di meja makan keluarga, bahkan tak pernah bercerita tentang apa yang sedang ia jalani selama 5 tahun terakhir. Hanya kabar yang samar. Hanya penantian. Kenapa dia tidak cerita? Bisiknya lirih. Pak Rahmat menghela napas. Waktu itu Yulianto bilang, ia takut mengecewakan. Tapi ia juga bilang akan kembali suatu hari nanti. Dia hanya ingin memastikan dirinya kuat dulu dalam pendirian barunya. Keluarga itu menunduk. Penjelasan itu bukan jawaban yang mereka inginkan, tapi cukup membuat hati mereka sedikit memahami. Debat panjang sejak siang tadi telah membuat semua orang lelah. Awalnya, keluarga bersikeras mengkremasi Yulianto, sesuai tradisi yang mereka anut turun-temurun. Namun ketika bukti foto asli Yulianto bersyahadat ditunjukkan, suasana mendadak hening. Foto itu jelas. Yulianto mengangkat tangan kanan, matanya berkaca-kaca, dan di belakangnya tampak masjid kecil di pojok kota. Tatapan keluarga berubah. Ada kekecewaan, ada amarah, ada kesedihan. Namun satu hal yang paling kuat adalah rasa kehilangan karena mereka tidak menjadi bagian dari perjalanan spiritual Yulianto. Kalau dia sudah memilih, kami harus bagaimana? Tanya kakaknya, Tono, dengan suara serak. Ustaz Hasan menatapnya lembut. Kami di sini bukan ingin memaksa. Allah menjadi saksi bahwa kami hanya menjalankan amanah. Jenazah seorang muslim wajib diperlakukan sebagaimana ajaran Islam. Kami datang karena ingin menjemput beliau dengan cara yang terhormat. Mereka terdiam. Suasana makin syahdu ketika adik bungsu Yulianto, Dita, memberanikan diri mendekat ke arah jenazah. Ia menggenggam tangan kakaknya yang dingin, dan menangis tanpa suara. Kak, kenapa pergi sendirian?
Kenapa nggak cerita apapun ke kita? Air matanya jatuh membasahi jari Yulianto yang sudah kaku. Melihat itu, hati keluarga mulai luluh. Tangis Dita bergetar di ruangan itu, menyadarkan semua orang bahwa kematian seharusnya mempertemukan, bukan memisahkan. Beberapa menit kemudian, Pak Surya menarik napas panjang. Ia memandang seluruh keluarga, lalu memandang ustaz dan para pengurus masjid yang duduk sabar sejak tadi. "Saya, Ayah Yulianto," ucapnya pelan, "meminta maaf karena sejak tadi menahan kalian. Saya masih kaget menerima semuanya. Tapi kalau memang ini keinginan terakhir Yulianto, dan kalian semua saksi kebenarannya," ia menahan air mata, "maka saya izinkan anak saya dikuburkan secara Islam." Ruangan itu langsung hening selama beberapa detik. Ibu Yulianto menangis, tetapi bukan lagi karena marah, melainkan karena akhirnya menerima kenyataan bahwa anaknya telah memilih jalannya sendiri. Ustaz Hasan berdiri, menundukkan kepala penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mengikhlaskan. Ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang menghormati pilihan terakhir seseorang yang kita cintai." Pak Surya mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan ustaz, ia tersenyum meski dengan mata yang basah. Malam itu, jenazah Yulianto mulai dipersiapkan untuk dimandikan. Keluarganya memilih untuk tetap berada di sana, meski tidak ikut langsung. Mereka duduk di kursi panjang luar ruangan, melihat dari kaca jendela transparan proses itu berlangsung. "Saya baru tahu," ucap ibunya sambil menyeka air mata, "bahwa memandikan jenazah dilakukan dengan begitu lembut." Dita menggenggam tangan ibunya. "Ternyata kakak diperlakukan dengan penuh kasih, Bu." Pak Surya menatap dalam ke arah jendela. "Saya kira kalian akan melakukan sesuatu yang sulit diterima. Tapi melihat caranya, saya merasa tenang. Seakan dia benar-benar sedang dipersiapkan untuk tidur panjang." Ustaz Hasan dan timnya bekerja dengan penuh penghormatan, menyiram air perlahan, membersihkan tubuh Yulianto dengan telaten, dan menutup wajahnya dengan kain putih yang bersih. "Ya Allah," bisik ibunya, "anak saya terlihat damai sekali." Malam itu menjadi malam yang mengubah hati keluarga Yulianto. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, bahwa perbedaan tidak selalu membawa pertengkaran. Bahwa pemakaman sesuai keyakinan bukanlah perebutan siapa yang benar atau salah, tetapi tentang mencintai seseorang dengan memberi haknya, tentang melepaskan dengan cara terhormat, tentang mengikhlaskan, meski hati masih berusaha menerima. Sebelum jenazah dibawa ke masjid untuk disyalatkan, keluarga mendekat sekali lagi. Pak Surya berbisik pelan di dekat telinga anaknya yang telah terbungkus kafan. "Maafkan ayah. Maafkan kami karena tidak sempat memahami pilihanmu. Kau tetap anak kami, apapun keyakinanmu." Tangis ibunya pecah pelan. Dita mencium kening kakaknya. Tono menepuk bahu ayahnya. Matanya merah dan sembab. Ustaz Hasan menatap adegan itu dengan haru. Terkadang, perjalanan iman seseorang justru meninggalkan pesan paling indah setelah ia pergi, bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan malam itu, hidayah itu mulai mengetuk pintu hati mereka satu persatu. Langit pagi itu mendung, seolah ikut merasakan kesedihan keluarga Yulianto. Jalan menuju masjid dipenuhi langkah orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Beberapa jamaah yang mengenal Yulianto saat ia masih hidup terlihat membawa bunga putih, sementara keluarga Yulianto berjalan di belakang mobil jenazah dengan wajah tenang namun berkabut air mata. Meski masih diselimuti duka, suasana jauh berbeda dari hari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada nada tinggi, hanya keheningan yang penuh penerimaan. Pak Surya menggenggam tangan istrinya. "Entah kenapa, hati ayah terasa lebih ringan," ucapnya lirih. Istrinya mengangguk pelan. "Mungkin karena kita sudah rela melepasnya dengan cara yang dia mau." Dita yang berjalan di samping mereka menatap masjid dengan mata berbinar kecil. "Bu, lihat, banyak sekali orang yang datang. Kak Yulianto pasti orang baik di sini."
Kalimat sederhana itu menampar lembut hati orang tuanya. Selama ini mereka tidak tahu apa saja yang telah dilalui Yulianto dalam kehidupan barunya sebagai seorang Muslim. Mereka tidak pernah melihat perjuangannya, teman-temannya, atau kebaikan-kebaikan kecil yang ternyata ia tinggalkan di lingkungannya. Namun pagi itu, semuanya terlihat dengan jelas. Setibanya di masjid, jenazah Yulianto dibawa masuk dengan hati-hati. Lantunan ayat-ayat suci memenuhi ruang yang sederhana itu, membuat suasana terasa lebih damai. Keluarga Yulianto duduk di bagian belakang, memperhatikan dengan saksama. Ustaz Hasan berdiri di depan jamaah. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Saudara kita, Yulianto, telah kembali kepada Sang Pencipta. Kita semua menjadi saksi bahwa ia meninggal sebagai seorang Muslim. Semoga Allah menerima amalnya dan memudahkan jalannya. Setelah itu, salat jenazah dimulai. Keluarga Yulianto memperhatikan dengan rasa haru. Mereka melihat bagaimana jamaah berdiri rapi, tidak membungkuk, tidak bersujud, tetapi memanjatkan doa tulus untuk Yulianto. Ibu Yulianto memejamkan mata. Indah sekali, gumamnya. Pak Surya menepuk bahunya pelan. Ayah juga tidak menyangka, begini caranya mereka mengantar. Dita mengusap pipinya yang basah. Bu, Kak Yul benar-benar dicintai banyak orang. Momen itu menyentuh hati mereka. Kekhawatiran bahwa anak mereka akan dimakamkan tanpa penghormatan ternyata tidak terbukti. Yang mereka lihat justru cinta yang sederhana namun tulus. Setelah salat jenazah selesai, rombongan menuju pemakaman Muslim yang tak jauh dari masjid. Jalan setapak menuju liang lahat dipenuhi dedaunan kering yang tertiup angin, menciptakan suara gemerisik yang seakan menjadi musik pengantar. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, keluarga Yulianto berdiri paling depan. Mereka tidak lagi keberatan, tidak lagi menolak, tidak lagi bertanya mengapa. Mereka telah sepenuhnya menerima pilihan Yulianto. Pak Surya mendekat ketika Ustaz Hasan mempersilakan keluarga memberi penghormatan terakhir sebelum jenazah diturunkan sepenuhnya. Dengan tangan bergetar, ia menepuk pelan kafan putranya. Nak, meski ayah baru tahu, tapi ayah bangga. Kau menjalani hidupmu dengan keyakinan yang teguh. Maafkan ayah yang tidak sempat mendampingi. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibu Yulianto menyusul, mencoba tersenyum meski wajahnya basah. Istirahatlah dengan tenang. Yul, ibu ikhlas. Ibu tidak marah lagi. Ibu cuma sedih, tidak sempat mendengar ceritamu. Dita, yang paling emosional, mencium kafan itu sambil memeluknya erat. Kakak, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Dita janji akan mengenang kakak dengan cara yang baik. Tono berdiri di belakang mereka, menatap ke dalam liang lahat dengan mata penuh penyesalan yang perlahan berubah menjadi penghormatan. Maafkan aku, Yul. Seharusnya aku jadi kakak yang lebih baik. Setelah keluarga memberi penghormatan, proses penguburan dilanjutkan. Tanah menutup perlahan tubuh Yulianto. Suara timbunan terakhir begitu lembut, seolah mengakhiri perjalanan panjang seorang anak yang mencari cahaya dengan penuh keberanian. Setelah semuanya selesai, keluarga duduk di bawah pohon rindang tak jauh dari makam. Ustaz Hasan menghampiri mereka sambil tersenyum lembut. Terima kasih sudah mengizinkan kami memakamkan Yulianto dengan cara yang ia yakini, ucapnya. Pak Surya menatap Ustaz itu dengan tulus. Kami yang harusnya berterima kasih. Ustaz, terima kasih sudah merawat anak saya dengan sangat baik. Ibu Yulianto menyeka air mata sebelum bicara. Saya tidak menyangka, cara kalian memperlakukan jenazah begitu halus, begitu penuh hormat. Ustaz Hasan mengangguk. Dalam ajaran kami, setiap manusia terhormat, apalagi yang sudah wafat. Kami hanya menjalankan amanah. Dita mengangkat wajahnya. Ustaz, saya ingin tanya sesuatu. Bolehkah keluarga yang bukan muslim berdoa untuk almarhum? Pertanyaan itu membuat Ustaz tersenyum hangat. Tentu boleh. Doakan dengan cara yang kalian yakini. Yang terpenting adalah ketulusan hati.
Allah Maha Mengetahui. Jawaban itu membuat hati mereka semakin lega. Setelah semua orang bubar, keluarga Yulianto masih berdiri lama di depan makam. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitar bergerak seperti sedang ikut mendoakan. Pak Surya mengusap batu nisan sederhana itu. Ayah janji, nak, kami akan datang menengokmu. Meski berbeda keyakinan, kau tetap darah daging kami. Ibu Yulianto memeluk suaminya. Kita tak boleh larut dalam penyesalan. Kita harus belajar dari pilihan anak kita. Dita memegang tangan mereka berdua. Bu, Yah, aku merasa Kak Yul ingin kita damai. Aku merasa dia ingin kita memahami bahwa manusia bisa berubah. Pak Surya mengangguk. Benar. Dan ayah sadar bahwa cinta orang tua tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan. Mereka bertiga menatap makam itu lama sekali, seakan merasakan kehadiran Yulianto di antara hembusan angin yang lembut. Sebelum pulang, keluarga Yulianto berjanji satu hal, bahwa kematian Yulianto tidak akan menjadi perpecahan, tetapi menjadi pengingat bahwa kasih sayang keluarga harus melampaui perbedaan apapun. Bahwa perjalanan spiritual seorang anak bisa menjadi pelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan bahwa keikhlasan adalah pintu pertama menuju kedamaian. Hari itu, mereka pulang dengan hati lebih lapang. Di balik kesedihan yang pekat, mereka membawa sebuah hidayah yang tak pernah mereka duga. Bahwa menerima pilihan seseorang yang kita cintai bisa menjadi bentuk cinta yang paling tinggi.